Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ikhwan sekalian, kelas 10 PK, ya, as'adakumullahu ajma'in. Kita insyaallah pada kesempatan kali ini akan belajar tentang pembagian hadis makbul. Ya, ternyata hadis makbul itu terbagi dalam klasifikasi yang lain ke hadis yang bisa diamalkan dan hadis yang tidak diamalkan. Ma'mulin bihi, yang bisa diamalkan, wa ghairu ma'mulin bihi, dan yang tidak diamalkan. Dan maka dari itu kita harus mengetahui pembahasan ini apa? Kadang ada hadis yang makbul, dia hadisnya sahih tapi sudah tidak diamalkan lagi. Nah, tentunya ada beberapa sebab yang harus kita ketahui. Nah, dan ini adalah bagian dari ilmu hadis yang terpenting. Dan ada dua bab yang terpenting berkaitan tentang hadis yang bisa diamalkan dan hadis yang tidak bisa diamalkan. Dua bab itu adalah apa? Al-muhkam dan mukhtaliful hadis. Yang kedua, nasikh dan mansukh. Nah, kita pertama di pertemuan kali ini akan belajar tentang muhkam dan mukhtalaful hadis. Apa yang dimaksud dengan muhkam secara bahasa? Muhkam secara bahasa yaitu adalah isim maf'ul dari kata ahkama. Ahkama adalah fi'il madhinya, bimana atqona. Atqona itu artinya apa? Artinya ya itqon. Ya. Ahkona, sempurna. Ya. Terus selanjutnya istilahan, secara istilah adalah apa? Huwa al-hadisul makbul, hadis yang makbul. Berarti apakah hadis itu sahih ataupun hadis itu hasan. Ya, alladzi salima min mu'aradati mislihi, yang selamat dari perselisihan dengan hadis yang semisalnya. Maka kalau ada hadis makbul bertentangan dengan hadis makbul yang lainnya, itu bukan disebut hadis muhkam. Tapi kalau hadis makbul tidak menyelisih atau tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya sama sekali, dan hadis tersebut yang tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya, ya, maka ini disebut hadis muhkam. Ya, bagaimana kalau hadis makbul dia bertentangan dengan hadis dhaif, maka ini tidak berpengaruh. Dia tetap disebut hadis muhkam. Ya, karena hadis dhaifnya itu tidak bisa melawan atau tidak bisa menentang hadis yang makbul atau hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Dan perlu diketahui oleh antum dan antuna semua ya, kebanyakan hadis-hadis Rasulullah SAW itu adalah hadis muhkam, artinya tidak bertentangan satu sama lain. Nah, sedangkan lawannya yaitu mukhtalaful hadis, ya, yaitu adalah apa? Secara bahasa isim fa'il dari kata al-ikhtilaf. Ikhtilaf artinya perselisihan, didu al-ittifaq, ya. Nah, artinya lawan kata dari al-ittifaq, ya. Kesepakatan. Nah, dari ini saja kita bisa mengetahui bahwa mukhtalaful hadis artinya adalah apa? Hadis yang sampai kepada kita itu berselisih satu sama lain, baik secara makna ataupun bertentangan satu sama lain secara makna, itu. Istilahan, secara istilah yaitu al-hadisul maqbul al-mu'aradu bimislihi ma'a imkanil jam'i bainahuma. Nah, hadis yang makbul yang ditentang oleh hadis yang semisalnya, yaitu hadis apa? Yang sesuai tingkatan derajatnya, ya, makbul juga yang menentangnya, ma'a imkanil jam'i bainahuma, dengan kemungkinan keduanya itu bisa digabungkan hukumnya. Nah, keduanya bisa digabungkan hukumnya. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Maka kalau hadis makbul saling bertentangan satu sama lain dan tidak bisa digabungkan hukumnya dan tidak bisa dipilih mana yang paling baik salah satunya, maka masuk ke dalam hadis yang dhaif, ya. Karena ini bisa jadi ada salah satu perawi yang tidak kuat hafalannya. Ya, ini pembahasannya ada di dalam hadis mudtharib namanya. Nah,
Tapi kalau bisa dipilih salah satunya atau keduanya bisa digabungkan secara hukum, maka ini masuk ke dalam kategori mukhtalaful hadis. Contoh hadis yang mukhtalaful hadis ini adalah apa? La adwa wala tiyarata. Tidak ada penyakit menular, ya, dan tidak ada tatoyur. Tatoyur itu adalah apa? Merasa sial, merasa pesimis karena mendengar sesuatu atau melihat sesuatu atau mengalami kejadian sesuatu atau menyentuh sesuatu itu. Dan ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sedangkan hadis yang bertentangan secara maknanya adalah apa? Firra minal majdhum, ya, larilah kalian dari orang yang terkena penyakit kusta. Firaraka minal asadi, sebagaimana kamu lari dari singa. Di sini hadis pertama mengatakan tidak ada penyakit menular. Di hadis kedua, ya, kita diperintahkan untuk lari dan menghindar dari orang yang terkena penyakit kusta atau orang yang memiliki penyakit menular. Nah, seolah-olah ada kontradiktif antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Nah, maka bagaimana cara menggabungkan? Nah, ada di pembahasan yang keempat, kaifiyatul jam'i, ya. Cara menggabungkannya adalah apa? Intinya saja ya. Nah, ini adalah contohnya. Yang penting antum dan antuna paham contoh dua hadis yang bertentangan itu adalah masuk ke dalam mukhtalaful hadis dan kedua hadis tersebut bisa digabungkan secara makna. Maka kita harus melihat penjelasan hadis ini di kitab-kitab syarah hadis. Nah, apa yang dimaksud dengan la adwa wala tiyarah, tidak ada penyakit menular? Maksudnya adalah apa? Penyakit itu tidak akan menular kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menularnya penyakit dan tidak ada menularnya penyakit, kita harus meyakini itu karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Sedangkan hadis kedua, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk lari dari orang yang terkena penyakit menular. Secara khusus adalah orang yang terkena penyakit kusta adalah apa? Ini sebagai bentuk tindakan preventif, tindakan pencegahan. Ya, tindakan pencegahan. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis yang kedua. Maka tidak ada pertentangan sama sekali antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Nah, menularnya penyakit dan tidak menularnya penyakit, tidak akan penyakit itu menular kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk apa? Melindungi diri kita secara syariat dengan menghindari orang yang terkena penyakit menular. Nah, ini secara ringkas tentang kaifiyatul jam'i dari dua hadis ini. Kalau misalnya kita terjemahkan satu persatu, maka ini adalah apa? Sangat menghabiskan ya video kita kali ini ya. Tapi yang penting antum dan antuna memahami ini. Terus bagaimana sikap kita ketika menemukan dua hadis yang saling bertentangan satu sama lain? Maka ya di dalam ilmu ushul fiqh ada bab tentang ta'arudul adillah. Yang pertama adalah apa? Al-jam'u, ya, menggabungkan seperti yang tadi yang kita praktekkan antara dua hadis yang tadi. Yang kedua, apabila kita mengetahui ya salah satunya ya bisa menghapus, maka kita praktekkan hadis yang menghapus hadis yang menentangnya atau hadis yang menyelisihinya. Ini yang disebut dengan definisi an-naskhu, ya. Berarti yang pertama al-jam'u, yang kedua an-naskhu, ya. Nah, yang ketiga adalah apa? Kalau misalnya kita mengetahui bahwa salah satunya lebih kuat, ya, dari sisi kekuatan hadisnya atau dari sisi periwayatannya, maka kita gunakan metode at-tarjih. Nah, metode at-tarjih. Kalau misalnya kita juga tidak bisa menggunakan metode tarjih, kita tawakuf, kita berhenti, tidak mengamalkan keduanya sampai kita mengetahui mana yang dihapus hukumnya dan mana yang lebih kuat dengan menggunakan metode tarjih. Jadi yang pertama kita ulangi lagi, menggunakan metode al-jam'u, ya, menggabungkan keduanya seperti yang tadi bisa dipraktekkan keduanya dan tidak dipilih satu sama lainnya. Nah, baru yang kedua dan yang ketiga itu dipilihnya yang pertama dengan cara an-naskhu, menghapus salah satu hukum dari dua hadis yang bertentangan tersebut. Yang kedua adalah dengan cara at-tarjih, apabila an-naskhu tidak bisa, yaitu dengan cara at-tarjih.
yaitu dengan memilih yang paling kuat di antara dua hadis yang bertentangan. Yang keempat adalah ada apa? Tawakuf, ya. Berhenti dari penelitian tersebut sampai muncul kepada kita indikasi-indikasi bahwa salah satu hadisnya bisa dipilih. Nah, ini ilmu ini sangat penting sekali, ikhwan dan akhwat sekalian, ya. Karena inilah pembahasan yang masuk dalam kategori ilmu fikih dan ilmu usul fik. Ulama fikih dan ulama usul fik pun harus ahli dalam bidang mukhtalaful hadis, supaya mereka bisa apa? Mengambil kesimpulan hukum ketika ada dua hadis yang bertentangan satu sama lain. Nah, selanjutnya yang ketujuhnya adalah apa? Kita bahas tentang kitab-kitab yang masyhur berkaitan tentang mukhtalaful hadis. Yang pertama Ikhtilaful Hadis karya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dan ini adalah ulama yang pertama yang membahas tentang ilmu ini. Dan Imam Ahmad mengakui sendiri keilmuan Imam Syafi'i bahwa beliau sebelumnya ya hanya mengerti hadis secara riwayat, baru secara diroyah pemahaman hadis, bagaimana cara mengumpulkan, bagaimana cara menyikapi dua hadis yang bertentangan satu sama lain, baru dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian yang keduanya adalah Ta'wil Mukhtalifil Hadis, ya, karya Imam Ibnu Qutaibah. Yang ketiga adalah Mushkilul Asar karya Imam At-Tahawi, yaitu Abu Ja'far Ahmad bin Salamah. Nah, ini ikhwan dan akhwat sekalian, ya, secara singkat kita bahas. Yang penting antum dan antuna memahami definisi, memahami contoh, dan bagaimana cara menggabungkan dua contoh tadi yang saling bertentangan. Terus bagaimana pentingnya ilmu ini. Nah, terus kitab-kitab yang membahas tentang bab ini. Nah, secara garis besarnya itu akan ada tambahan dari ilmu usul fiqh yang mungkin antum dan antuna akan belajar di pembahasan ta'arudul adillah. Artinya apa? Dalil-dalil yang bertentangan satu sama lain. Nah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita tutup majelis kita tutup pelajaran kita dengan akhirul kalam dan kafaratul majalis, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.